Apa yang membuat kalian datang kembali menyaksikan video dalam channel sederhana ini, teman-teman? Visualnya kah? Aku yakin kalian dapat dengan mudah menemukan video yang jauh lebih baik dari video sederhana ini. Jauh lebih sinematik, jauh lebih jernih, dan lebih stabil. Ya, karena aku memang bukan videografer yang handal. Apa yang membuat kalian kembali, teman-teman? Narasinya kah? Yang terkesan seperti ditata seolah aku ahlinya berkata-kata. Aku yakin masih banyak video lain dengan narasi dan untaian kata-kata yang lebih mempesona, yang dapat dengan mudah kalian temukan. Karena memang, ya, aku bukan ahlinya. Melanjutkan kembali pengembaraan di Sumbawa. Dan kali ini aku sudah tiba di Sumbawa Besar. Tapi sebelumnya aku ingin berterima kasih atas kepercayaan kalian dan kesetiaan kalian untuk menonton video sederhana ini, setidaknya hingga saat ini. Teman, melalui visual-visual sederhana ini, aku tidak hanya ingin berbagi tentang perjalanan, namun juga rasa dalam perasaan ini. Berharap dapat berbagi manfaat dalam kebaikan. Aku selalu berusaha memberikan yang terbaik buat kalian. Aku berusaha menghadirkan visual terbaik meski dengan alat seadanya dalam segala keterbatasan. Berpikir lebih lama untuk merangkai kata yang indah dan bermakna. Dan akhirnya setelah kita melewati Sumbawa Besar, kita sampai di salah satu titik pemberhentian. Sumbawa apa ini? Sumbawa Besar lah pokoknya itu ya. Dan di sini saya sudah disambut oleh seorang teman yang sudah tidak asing lagi buat kalian teman-teman yang nonton atau pernah nonton video-video pendakian saya, terutama video-video lawas. Ya, inilah Heri. Pak Nosen Heri. Berumbe Pak. Oke, selamat datang di Sumbawa. Berumbe Sumbawa. Mantap. Ya mumpung lagi musim hujan, mataharinya nggak terlalu panas. Tapi kalau lagi musim kemarau, mataharinya Dua. dia berasa panas banget. Double. Double. Padahal di sini nggak ada matahari. Apalagi Ramayana nggak ada. Oke, sekarang kita kemana ini? Kita langsung ke kos saya. Kita Oke. istirahat dulu sebentar di situ sambil ngopi-ngopi santai. Mantap, Mike. Lalu gas. Oke, sip. Meski pengembaraan sudah setengah perjalanan dan setidaknya mencapai titik tenang, namun ada kekhawatiran dalam diri. Kekhawatiran itu bukan tentang perjalanan, melainkan tentang cerita dalam video ini. Bahkan semua cerita dalam video-video yang pernah aku ceritakan sebelumnya. Oke, dan kita tiba di kosnya Heri. Ya, hal selanjutnya yang akan saya lakukan setelah beristirahat tentunya adalah mericas baterai kamera. Kamera enggak ya. Karena kameranya lagi shutdown. Ya, kita akan recas power bank, kemudian recas HP ini dan memindahkan beberapa file video yang saya rekam selama perjalanan ini karena memorinya udah mau penuh. Jadi baiklah, kita proses dulu. Baiklah, akan aku ceritakan apa yang menjadi kekhawatiran setelah istirahat malam ini di kosnya Heri. Hari ketiga di Sumbawa. Dan kali ini kita akan coba berkeliling-keliling bersama Heri. Jom.
Ya jadi ini karena perjalanan ini namanya pengembaraan yang sebagaimana dideskripsikan oleh KBBI bahwa mengembara itu adalah perjalanan yang tanpa tujuan pasti. Ya jadi jangan tanya mau kemana teman-teman ya, kita jalan aja. Ya yang jelas saya berharap ada hal-hal yang bisa dipelajari ya dari perjalanan ini. Dan sekali lagi, pengembaraan itu perjalanan tanpa tujuan pasti, bukan tanpa persiapan ya. Saya harus menekankan itu sebagai catatan bahwa ini adalah perjalanan tanpa tujuan pasti, bukan tanpa persiapan. Jadi saya tetap mempersiapkan segala sesuatunya. Oke, akhirnya kita sudah packing kembali dan bersiap untuk melanjutkan pengembaraan. Dan pengembaraan kali ini adalah kita akan balik arah dari Sumbawa, tepatnya di Sumbawa Besar, di tempatnya Heri nih. Dan kita akan balik arah ke rumah, pulang ke Lombok. Oke kan, sampai jumpa di momen-momen berikutnya. Mungkin sekali lagi kita akan datang ke Sumbawa untuk megadue ya. Bisa. Salah. Oke, selamat. Hati-hati di jalan dan ya rumah tujuan terakhir. Oke. See you kan, sampai jumpa di Sip. momen berikutnya. Hati-hati. Akhirnya di hari ketiga perjalanan kita akan balik arah menuju pulang ke rumah, ke Lombok, bersama cerita yang ingin aku bagikan teman. Sejujurnya aku khawatir dengan kata-kataku ini maupun kata-kata yang telah kalian dengarkan melalui cerita-cerita dalam video sebelumnya. Aku takut berkata terlalu banyak atau terlalu dalam, sedang aku hanya seorang pengobral kata semata. Namun terkadang ada keresahan yang lebih mendalam yang ingin aku sampaikan, sedang aku tidak menemukan cara lain selain berkata di antara visual sederhana ini teman. Berharap ada pelajaran yang bisa didapatkan, khususnya buat diri pribadi. Syukur jika dapat bermanfaat untuk yang lain. Sebagai manusia biasa, tentu aku tak luput dari salah dan dosa. Ada setidaknya lebih dari satu penyesalan yang aku simpan dan terus aku jaga hingga saat ini dan mungkin saat nanti. Sementara kita singgah di RHEE. Kita mbak ya. Dan Sumbawa itu teman-teman, salah satu produk unggulannya adalah jagung. Ya seperti yang kalian lihat dari kemarin sepanjang perjalanan banyak banget lendang jagung. Ya, jadi banyak banget lendang jagung, kiri kanan kulihat saja pohon jagung. Dan di sini di pinggir jalan salah satunya di ya. Di sini banyak banget yang jual jagung. Dan ada yang direbus dan biasanya sih ada yang dibakar juga. Tapi untuk kali ini kita adanya yang direbus saja. Dan ini enak pastinya nih. Itu kan jagungnya beli di mana? Di sana. Kan sama jagung. Iya tapi itu masih mentah. Oleh-oleh kok jagung nih. Jadi ini jagung apa namanya, Mbak? Jagung kumala.
Ini beda sama yang ditanam. Sama? Yang ini nih. Iya. Buat dijual begini semua. Dan ini tuh cuma direbus pakai air sama garam, nggak pakai bumbu macam-macam ya. Nggak ada bumbu rahasia gitu kan. Tapi ya memang jagungnya enak. Apa ya? Emang terkenal itu kumalanya itu. Kumala. Kumala. Jagungnya kumala nih. Namanya itu. Enggak, Apa? jagung rebus. Jagung dah gitu ya. Jadi kalian bisa membeli atau mencicipi atau mencoba jagung ini ketika lewat di sini, dan mereka jualan 24 jam. Jadi pagi, sore, siang, malam kalian bisa mencicipi atau mendapatkan jagung Sumbawa di lintas jalur rel. Iya, jadi itu 24 jam ya jualannya. Bukan sampai jam 24. 24 jam. Begadang jadinya di sini. Ada bapak ya. Iya, ganti-gantian saya. Siap Mbak, sampai jumpa. Oke, sorry. Cerita terpotong sedikit karena harus isi amunisi. Lanjut cerita ya teman-teman. Berbicara tentang penyesalan, bagiku penyesalan itu bukan untuk dilupakan, apalagi berlari darinya. Pernah aku berharap bahwa keadaan bodoh yang membuat aku menyesal hanyalah mimpi. Aku berharap lekas terbangun dari tidur dan melanjutkan hari seperti tak pernah terjadi apa-apa. Namun kenyataannya, keadaan itu malah semakin membebani. Namun waktu mengajariku banyak hal. Penyesalan itu kini aku jadikan jimat dan pelajaran berharga dalam hidup. Setidaknya dengan selalu mengingat penyesalan tersebut, aku tak ingin lagi jatuh dalam penyesalan yang sama. Bahkan aku tak ingin lagi menambah penyesalan bodoh yang terus akan membebani dan menghantui hidup. Dengan mengingat penyesalan bodoh yang pernah aku lakukan, ketika aku menemukan seseorang yang salah di luar sana, apalagi kesalahannya serupa, aku bahkan tak sempat mengatakan dia salah. Yang ada, aku malah malu sendiri. Sebab aku juga pernah bodoh dan salah seperti dia. Hanya saja beberapa dari orang di luar tidak tahu sehingga aku terselamatkan. Dari sini aku belajar untuk setidaknya tidak terlalu menyalahkan seseorang yang benar salah. Sebab aku masih sibuk dengan kesalahan dan penyesalanku sendiri yang tak pernah berhenti aku pikir dan rasakan. Pun dengan semua cerita ini teman, aku bagikan bukan untuk menggurui, namun demikianlah caraku memperingati dan mengajari diri sendiri. Teman-teman, saya hanya berusaha membuat sebab-sebab yang akan membuat kebaikan datang di masa mendatang dalam hidup saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya dan kalian dalam kita semua bisa belajar banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Lebih kurangnya kita bisa saling bertutur sapa melalui komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti perjalanan saya dari awal hingga akhir. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan kebaikan, diberikan rezeki yang lancar, sehat walafiat. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sekian untuk kali ini. Saya Randy dari Oke Tadi. Terima kasih dan assalamualaikum.